awareness ya di teman-teman. Biasakan ketika ngambil dokumentasi, mulailah dengan HP yang berdiri gitu. Nah, ini salah satu eksperimentasi ya. Jadi sebelumnya itu saya di Instagram awalnya dulu kan masih gambar ya. Apa-apa tuh masih gambar. Produksi video itu masih jarang ya. Sampai era beberapa tahun terakhir, akhirnya video rising dan akhirnya yang dilakukan kan megang klien ya akhirnya ya. Megang akun-akun punya klien untuk bikin video-videonya mereka. Nah, akhirnya saya juga coba eksperimentasi setelah beberapa tahun taruh di akun pribadi. Nah, ini teman-teman bisa lihat di slide-nya. Dalam waktu kurang dari 30 hari, ini sebaran di akun saya yang tadinya 0, 0, 0, 0 ya. Dari sebelah sini nol semua, nggak ada interaksi, nggak ada views. Tato bisa sampai 500.000 saat itu ya. Dari beberapa video. Nah, ini capturean-capturean videonya saat itu. Ada yang 400.000, ada yang 200.000, ada yang sampai 400.000, 100.000. Ini hanya dalam waktu posting itu, ini kan sekitar 8 video ya. Mungkin sekitar 2 minggu ya. 1 minggu saya upload, terus dalam waktu kurang lebih 1 bulan, itu bisa sampai 600.000 jangkauannya. Penontonnya ya. Nah, ini sebagai contoh ya, kalau misalnya nantinya kebanyakan kan kalau sebelumnya tuh klien-klien pakainya untuk di dapil ya, untuk daerah-daerah pemilihannya. Nah, saya dapilnya tanda kutip Depok. Jadi dari Depok, akhirnya yang saya buat adalah hal-hal tentang Depok. Nah, ini kita tonton dulu ya. Ini video yang tadi sampai 400.000 mungkin sekarang. 1, 2, 3, 4. Doom tek, tek, doom tek, doom tek, tek, doom tek. 1, 2. Nah, ini kalau diperhatiin tuh videonya cuma 9 detik sebenarnya. Videonya 9 detik, shootnya cuma sekedar ngeliatin jalanan macet. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman yang pernah ke Depok ataupun tinggal di Depok, ini pemandangan yang sangat biasa banget dan akhirnya jadi keresahan banyak orang. Keresahan banyak orangnya itu macetnya Margonda. Ini adalah jalan di Margonda ya, utamanya Depok. Nah, konsep yang saya ambil di sini tuh sekedar saya mau ngasih lihat nih Margonda macetnya tuh dari yang tadinya masih terang gitu ya. Dari mulai masuk Depok di detik-detik pertama, nah ini masih terang ya. Kemudian ketika digeser ke sebelah kiri itu sudah gelap gitu. Mau ngasih tahu kalau semacet itu dari siang dari matahari masih ada sampai gelap. Dan ini keresahan banyak orang di Depok. Jadi yang perlu kita gali kan sebenarnya ketika bikin konten, ketika bikin video itu gimana caranya bisa relevan untuk sebanyak mungkin masyarakat di sekitar itu ya. Nah, contoh ini di Depok dan ketika orang lihatnya ini relevan banget, akhirnya komennya tuh banyak banget dan real gitu. Ada yang bilangnya nggak sempat sholat maghrib, terus susah nyari masjid, terus baru jam 5 masuk Depok, tahu-tahu keluarnya udah mau Isya gitu-gitu, sampai Margo City. Nah, ini salah satu contoh bagaimana satu konten yang bisa ngangkat keresahan ya. Jadi kata kuncinya kalau di saya tuh suka keresahan-keresahan yang memang ada di daerah itu ya. Nah, ini PR-nya sebenarnya kan di teman-teman itu menggali daerahnya masing-masing. Nah, ini contoh satu ya, contoh satu si Margonda macet dan kalau diperhatiin audionya juga waktu itu ini sempat viral. Jadi saya manfaatin trending audio. 1, 2, 3, 4. Doom tek, tek, doom tek, doom tek, tek, doom tek. Boleh langsung nanya nggak Nah, ya? jadi ini bukan audio saya tekdung sendiri ya. Jadi ini audio udah ada dan emang udah viral saat itu. Terus saya manfaatin. Dicatat aja dulu Bang Daniel ya.
Oke. Kalau mau nanya. Ada pertanyaan ya, saya nggak lihat. Jadi di coba Lanjut aja dulu. lanjut, oke. Jadi ini manfaatin audio yang memang lagi trending saat itu, terus saya olah ide kreatif untuk videonya dan akhirnya jadilah jadi seperti ini. 1, 2, Nah, teman-teman sambil di HP-nya bisa sambil download CapCut dulu ya, kan sempat udah diinfoin juga di grup ya. Mungkin ngingetin lagi yang belum download CapCut bisa sambil download CapCut dulu. Nah, ini saya sambil mau ngasih lihat. Ini di pojok kanan bawah nih ya. Eh, ini ada absen pejuang subuh stasiun Pondok Cina. Ini salah satu konten juga yang dibuat dan komentar-komentarnya tuh bagus gitu. Komentar-komentarnya banyak yang akhirnya nostalgia dengan Depok. Jadi keresahan itu kan bisa yang negatif dirasakan oleh semua orang dalam arti negatif gitu ya. Ada juga kita bisa angkat kebanggaan-kebanggaannya. Kalau yang di sini tadi, Semangat Pejuang Margonda, ini yang akhirnya dihujat adalah pemerintah dan pemerintah Kota Depok, kayak lebih tepatnya wali kotanya juga, karena macetnya nggak kelar-kelar. Nah, tapi ketika kita ngambil sisi emosional di ranah pride-nya, kebanggaannya, nostalgianya, ini video saya ambil di stasiun Pondok Cina. Pagi-pagi saya sengaja datang sekitar jam 4:30, itu masih sepi dan dikombinasikan dengan video yang dengan audio yang memang lagi tren saat itu, akhirnya komentar-komentar itu banyak yang wah iya dulu subuh di stasiun, wah jadi ingat dulu masa-masa kerja berangkat dari Pondok Cina. Nah itu konten itu relevan, akhirnya mengundang komentar, akhirnya mengundang share, save, dan apa namanya repost ya. Di story ini banyak banget yang nge-share di story. Nah gitu ya, pembukaan awalnya lah sebelum kita masuk ke sisi-sisi strategi dan teknikalnya. Nah ini ngingetin lagi CapCut yang belum download bisa di-download. Saya sambil lihat chat juga deh. Ada ya. Oke. Nah, ini strategi untuk digital content planning ya, productionnya ya. Biasanya kita ada 3, dikategorikan ke 3 hal. Yang pertama itu planning, yang kedua video productionnya, yang ketiga publishing. Nah, di Zoom kali ini, sore ini kita akan fokus di video productionnya sebenarnya. Di pembuatan videonya. Video production. Nah, sebelum kita masuk ke ranah teknisnya, saya mau ngasih lihat dulu beberapa data ya. Jadi, kita coba ngambil 1000 video yang ada di TikTok dengan hashtag ya, hashtag namanya serunya belajar. Nah, itu pas kita cek rata-rata views-nya itu 7 juta. Itu banyak banget ya. Dan yang mau di-highlight di sini adalah durasinya. Rata-rata itu durasinya di 63 detik saat itu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada yang ngasih edukasi tentang lahiran alami, terus juga bantu netizen dapat kerja, contekan jawaban interview. Video-video edukasi ini itu dirangkum dalam waktu hanya 63 detik rata-rata. Jadi itu padat banget dan intisarinya tuh di situ. Jadi kalau misalnya tantangannya adalah ketika kita mau bikin video, itu benar-benar yang nggak bisa lagi yang lama gitu, yang muter-muter-muter. Kita harus bikin poin-poin yang akhirnya, oh dalam waktu 1 menit udah bisa ke deliver semua nih si message-nya. Nah, ini contoh video 1 menit nih. Di distribusinya waktu itu bisa sampai 3 atau 4 juta total views-nya dalam waktu beberapa minggu ya. Nah, ini perhatikan, ini durasinya 60 detik. Kita tonton videonya. Jam 7 pagi, berangkat ke kantor dulu ya. Jam 9 pagi, sampai kantor Besti, selesaikan kerjaan dulu. Jam 12 siang, lanjut ke undangan Haji Q. Sampai lokasi Besti, akhirnya ketemu Haji Q. Foto dulu ya Besti. Jam 4 sore, lanjut ke undangan Tuan Guru Baru.
Ini Tuan Guru Batak Syekh Ahmad Sabar. Jam 6 sore, silaturahmi ke teman seperkuliahan. Ada foto siapa itu ya? Sampai di rumah Bang Lebar. Kita mengenal masa kuliah dulu ya. Jam 10 malam, silaturahmi ke tokoh hebat dulu. Sampai disiarkan. Ada Sabidun Sarati. Ada Pak Suyono, Pak Dubiono, dan yang lainnya. Ini dia Pak Gofar baru datang. Jam 12 malam. Waktunya pulang ke Medan. Jam 2 malam. Alhamdulillah sampai juga di rumah. Tim langsung beres-beres. Dan kita semua mau istirahat dulu ya Besti. Ya, ini video 1 hari ya. Video 1 hari dari jam 7 pagi sampai jam 2 pagi hari berikutnya. Dan titik kunjungannya, acaranya juga ini berapa ya? Ada 10 mungkin ya. 10 atau kurang lebih 10 lah ya. Dan ini dikemas dalam waktu 1 detik. Jadi bayangin gimana 1 hari itu dikemas cuman dalam waktu 60 detik, cuman dalam 1 menit. Dan itu ngerangkum semua. Dan ini viralnya kalau kita berapa kali ke Medan sih ada aja orang yang oh iya nih video ini muncul mulu di saya karena emang itu videonya muter terus dan kalau misalnya kita perhatikan di sini ya ini manfaatin suara dan tren video saat itu ya A Day in My Life itu sekitar 2 tahun lalu ya sekitar 2 tahun lalu ini lagi happening dan akhirnya kita ikutan di sini perjalanan 1 hari dan itu bagus banget gitu performancenya. Nah, dan di setiap potongan-potongan video, ini dia bisa mewakili kita tambahin ini nih, tambahin lokasi Medan Johor. Terus nanti ada lagi lokasinya Medan Selayang. Nanti beda lagi, pindah lagi Kabupaten Batubara. Nah, ini ada ininya ya, ada maksudnya ya, biar orang-orang yang nonton video ini mereka langsung relate. Bisa aja mereka tinggal di Medan Johor, dia langsung lihat Medan Johor, dia akan aware dan akhirnya, oh Medan Johor kan tempat kita nih tinggal. Akhirnya dia nonton dulu videonya. Begitupun untuk yang eh, tag-tag location yang lain, Medan Selayang. Bikin orang tuh relate sama video untuk nonton terus gitu jadinya ya. Dia nonton terus. Dan ini komentar-komentarnya juga akhirnya positifnya tuh, ah itu dekat rumah saya tuh yang di sini. Nah, itu saya suka lewat sini tuh. Nah, jadi beberapa beberapa orang akhirnya komentarnya relate karena lokasi. Mereka relate sama lokasi. Nah, jadi benar-benar setiap kali ada perubahan tuh Tanah Jawa Simalungun. Nah, ini salah satu video-video yang akhirnya naik ya. Bagaimana pengemasan 1 hari, berarti dari jam 7 sampai jam 2 berapa jam itu ya? Hampir berapa belas jam ya. Nah, tapi pengemasannya itu 60 detik. Ini tantangan sih. Gitu. Nah, ini juga video edukasi yang ditonton 2 juta. Kalau tadi A Day in Life, kalau ini videonya tuh video edukasi. Yang nonton terakhir tuh pas kita capture ya, itu 2 juta. Durasinya 69 detik. Bagaimana balik lagi kita bisa mengedukasi itu dalam waktu 1 menit ya. Kalau kita main handphone seperti ini, kalau saya menghadap ke depan gini, saya lurus ke depan, rata-rata air ngelihat ke depan, berat beban leher saya, kalau berat badan saya itu 75 kilo, berat beban leher saya itu 5 kilo. Otak kita itu beratnya 2% dari berat tubuh kita. Jadi kalau 2% dari 75 kilo, beratnya 1,5 kilo. Itu otak kita. Tulang tengkorak, cairan otak, darah yang mengalir di dalam pembuluh darah di otak, total sama otot rambut dan sebagainya, total 5 kilo. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anak dan sekalian yang juga hadir di sini, jaga. Jangan main handphone kalau nggak perlu. Jadi hanya mainkan pada saat itu. Dan ibu-ibu,
Jangan racunin anaknya pakai handphone. Supaya anaknya diem, dikasih handphone. Aduh Bu, sedih Bu. Sekarang kalau ibu tarik handphonenya, sekarang anaknya nangis. Tapi ibu senang. Tapi kalau ibu kasih handphonenya, sekarang anaknya nggak nangis, nanti ibu yang nangis. Nah, ini contoh kegiatan ya. Ini kan sebenarnya acara bisa 2-3 jam. Tapi bagaimana kita bisa ngambil momen-momen tertentu yang akhirnya kita potong istilahnya dan konteksnya itu relevan sama market. Akhirnya video ini tanpa editing macam-macam ya. Ini murni penambahan teks aja. Tapi karena kontennya ini konteksnya juga masuk ke market, mereka relate. Mereka relate, mereka nonton, mereka komentar dengan relevansinya mereka masing-masing. Dan akhirnya komentarnya 300, yang like saat itu udah 27.000. Nah, ini kembali lagi eh, tantangan kita di era media digital saat ini adalah bagaimana bisa memperpendek durasi tapi secara knowledge yang mau disampaikan itu juga bisa terdeliver ya. Jadi orang tuh nggak yang bosen baru berapa detik nonton terus mereka udah skip. Nah, itu yang paling terjadi, yang kejadian saat ini kayak gitu ya. Nah, ini juga contoh 1 juta. Ini video edukasi, motivasi ya hitungannya. Nah, ini yang saya tadi bilang, nggak bisa kita bikin orang tuh bosen. Kalau misalnya teman-teman di sini pada sosial media ya, itu tuh biasanya baru scroll, nggak suka, scroll, nggak suka, scroll, nggak suka, scroll. Suka dikit, eh, scroll lagi. Jadi, secepat itu orang-orang tuh milih konten hanya dari 3 detik pertama. Ya, kuncinya di sosial media sekarang tuh istilahnya mungkin pernah dengar hook gitu ya. Itu 3 detik pertama yang bikin orang tuh stay dulu sama video kita. Makanya kadang tuh saya suka yang eh apa namanya, suka menghindari misal orang yang ketika di awal bikin video tuh kayak pembukaan itu lama. Halo, selamat siang. Saya dengan ini hari ini kita mau menjelaskan ini. Nah, itu orang tuh udah nggak tertarik duluan. Kalau misalnya pun video-video yang panjang ya, contohnya YouTube. Kalau misalnya suka nonton-nonton podcast YouTube, biasanya video podcast yang 1 jam itu kita nonton di 1 menit pertama tuh udah highlightnya dulu tuh, potongan-potongan yang menarik. Nah, itu tuh 3 detik pertama tuh istilahnya tuh, biar kita bisa, oh, ini ada di mana nih nanti nih di video nih, saya tungguin. Nah, itu salah satu teknik juga ya. Ketika kita bikin video 1 menit misalnya, 3 detik pertamanya itu bukan bukan video awal sebenarnya, itu video tengah-tengah yang kita ambil di depan. Nah, ini adalah potongan beberapa 3 detik pertama yang akhirnya bisa bikin video itu muter dan views-nya naik ya. Ini potongan 3 detik, 3 detik, 3 detik ya, bisa diperhatiin. 3 detik pertama. Banyak orang Indonesia itu landing di luar negeri itu dia adalah salah satu makanan terenak di dunia. Di Inggris tuh kalau beras tuh ya rice saja, rice. Kalau dalam bahasa Jawa, cenama jatuh. Bisa derek Anda cantik, ayu boleh, tapi jangan kemayu. Orang yang sukses dunia akhirat itu pasti Baca di Arjuna, sekitar 2.000 di Temanggung dan sebagian Wonosobo. Magelang itu surganya kuliner. Nah, jadi ini potongan dari beberapa video ya. Saya cuma ambil 3 detik, 3 detik, 3 detik pertamanya aja. Ada beberapa pendekatan yang bisa diambil. Contoh di sini salah satu videonya, gudeg salah satu makanan terenak di dunia. Kita bikin orang-orang tuh, ah masa sih gudeg gitu. Ini kan jadi kontroversi juga, tapi jadi kebanggaan juga. Untuk orang-orang Magelang, oh iya, gudeg makanan enak gitu. Tapi untuk orang-orang Padang misalnya, enggak dong. Nasi nasi Padang paling rendang itu enak di dunia. Itu jadi timbul
dua sisi ya. Nah, kalau di sini kita mau ngambil gudegnya biar orang-orang Magelang yang ada di manapun, mereka kan setuju dulu di 3 detik pertama. Nah, ini juga kita ngasih pertanyaan. Ada yang tahu ini di mana? Orang Magelang pasti tahu. Nah, kita ngincer Magelangnya, orang Magelang. Harapannya orang-orang Magelang yang nonton itu bisa jadi audiens awal yang akhirnya mereka nge-likes, mereka komen. Sampai akhirnya nanti video itu akhirnya disebar lagi sama platform ya. Nah, ini juga. Ini kenapa si Kawah si Kidang Dieng ini dibikin stay di 3 detik pertama. Balik lagi, biar orang-orang Dieng tuh, oh ini di Dieng nih. Atau orang yang baru saja ke Dieng, atau orang yang mau ke Dieng, mereka relate, dia ngelihat tulisan Diengnya dulu. Nah, ini juga 3 detik pertama adalah di Inggris, beras itu ya beras, rice. Nah, nah yang viral tadi, yang mau sukses ya, itu yang ini sebentar. Nah, ini 3 detik yang cukup powerful ya. Dia bisa dengan lantang gitu ngomongnya, terus bilang, Sukses dunia akhirat itu pasti. tuh, orang yang sukses dunia akhirat itu pasti. Itu kan akhirnya orang tuh apa nih maksudnya? Orang berhenti di situ. Dan akhirnya orang nonton sampai akhir. Dan ini komentarnya juga positif-positif. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan si 3 detik pertamanya itu ya, bisa dalam bentuk ucapan, bisa dalam bentuk visual, visualnya mungkin tempatnya, bisa juga dalam bentuk teks yang ditampilkan. Contoh di sini yang lagi tampil adalah kompleks Candi Arjuna Dieng. Jadi si Diengnya ini kita jual. Nah, ini harapannya yang teman-teman bisa aware kalau misalnya kita mau produksi video, gimana 3 detik pertamanya aja kita mau nonton gitu. Jangan sampai kita yang sering kejadian ya, video nih 1-2 menit, videonya 1-2 menit, terus juga si editornya kita suruh revisi mulu berulang-ulang. Ini omongannya salah, revisi. Oh ini gambarnya ganti di tengah-tengah, revisi. Tapi apa? 3 detik pertamanya nggak diperhatikan. Akhirnya satu video yang harusnya bisa naik itu bisa revisi sampai berhari-hari. Pas dinaikin nggak ada viewsnya karena nggak aware sama 3 detik pertamanya itu. Ini menentukan lah. Ini bisa bisa dirasakan sendiri sih sama teman-teman semua ketika lagi scrolling TikTok atau Instagram ya. Oh itu udah pasti deh. Tangan tuh cepet banget nge-scroll scroll ke atas tuh. Kalau kita nggak suka ya sama nggak tertarik sama konten yang lagi dilihat. Nah ini fundamen juga ya 3 detik pertama. Nah izin Pak Diri, ini tanya jawabnya sekalian jalan atau di akhir aja? Dengan di akhir aja, Mas. Oke siap, saya selesaiin dulu ya berarti sampai akhir. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke gimana sih caranya ya. Gimana cara pembuatan video-video tersebut. Nah ini mind map ini teman-teman bisa mungkin screenshot atau nanti kan filenya juga dibagikan ya. Tapi ini sebagai mind map pegangan lah ya untuk tim media biasanya kita nyebutnya. Saya jelasin sederhana dulu aja. Akan selalu ada planning. Akan selalu ada konten plan yang saya rasa minggu lalu udah dijelaskan juga ya bagaimana pembuatan konten plan. Nah, kemudian pilih alat-alat yang tepat. Sekarang itu kita kalau misalnya tim masih kecil ya, itu kita nggak perlu pakai kamera-kamera SLR, mirrorless atau apapun yang besar-besar. Kita cukup pakai HP, itu udah bisa mengcover momentum, bisa untuk editing sekalian, bisa untuk publishing juga ya. Tapi nanti ada teknis-teknis yang wajib dimiliki ya. Nah, highlight yang saya mau jelaskan di sini adalah kita pakai HP yang bagus itu nggak terlalu berguna ketika kita nggak tahu nih acaranya tuh apa. Karena bisa jadi ada kejadian gini. Oke, tim medianya udah ada, tapi begitu si apa namanya tokohnya lagi ketemuan nih, lagi ketemu ada 2 orang yang dia mau ketemuin. Ada satu gubernur, ada satu lagi mungkin kepala dinas.
Nah, dia nggak tahu nih mana yang gubernur, mana yang kepala dinas. Akhirnya ketika dia shoot, itu nggak proper. Nah, ini pentingnya briefing ya. Si tim media ini dikasih tahu, oke hari ini Bapak mau ketemu sama ini. Ini orangnya yang ini. Nah, itu biasanya googling aja dulu. Oh, mukanya yang ini. Jadi jangan sampai nanti pas salaman tuh nggak dapet momentumnya. Nah, jadi teknis pengambilan oke, tapi kegiatan yang mau diliputnya apa dulu nih? Ini orang-orang tuh harus harus aware ya tim medianya. Nah, ini juga nih, ini kejadian nih saya pernah real bawa equipment yang cukup gitu ya, itu lebih baik daripada alatnya banyak, tapi malah nggak fleksibel. Jadi kejadiannya gini, saya biasanya cuma pakai HP kemana-mana ya. Nah, terus ketemu satu tim, dia pakainya gimbal besar, pakai kamera besar. Terus begitu acara udah mulai, baru jalan 1 jam kurang lebih, dia berhenti nge-shoot. Terus pas ditanya, kenapa? Kau udah nggak nge-shoot? Baterainya habis, Mas. Udah gitu, pakai gimbalnya juga nggak bisa. Jadi dibeli ini sama timnya equipment bagus-bagus, tapi ternyata nggak cocok, nggak sesuai sama kebutuhan. Terlalu apa ya? Terlalu tinggi, tapi belum ngerti cara pakainya. Akhirnya saya di situ yang tadinya cuma mau ngeliat aja, jadi turun, jadi ikut, jadi perlu nge-shoot karena HP utamanya, kamera utamanya mati, habis baterai. Nah ini alasan teknis banget, tapi kan momentum nggak bisa diulang ya, momentum nggak bisa diulang. Nah ini sih yang selalu saya tekankan sih ke beberapa tim media, harus tahu dulu besok tuh mau ngapain, ketemu siapa, tujuannya tuh apa, dan set seperti apa yang harus diambil. Ini saya ngambil dari penjelasannya Mas Talin ya sebelumnya tentang content plan. Konten plan yang udah dibuat ini baiknya dibawa sama tim untuk jadi pegangan. Jadi sewaktu-waktu bisa nge-shoot, udah punya nih, udah punya pegangan cara bikinnya, apa yang mau dibikin, referensinya. Jadi nggak bingung dan nggak habis waktunya cuman buat nyari-nyari lagi atau mikir-mikir ide konten. Nah, ini yang biasanya digunakan ya. Ini yang paling minimal itu HP monggo teman-teman budgetnya disesuaikan. Kalau mau rekomendasi ya iPhone itu udah bagus ya, iPhone 11, 12 itu udah oke lah kualitasnya. Kemudian yang nggak kalah penting tuh ini wireless mic namanya. Wireless mic ini kalau misalnya nggak dipakai itu suara tuh wah berantakan. Kita coba balik ke slide awal ya. Nah, ini ada video Pak Deddy tadi, kita ulang lagi. Bagaimana suara-suara yang akan memilih kita itu dikawal. Nah, posisi saya nge-shoot ini sebenarnya agak jauh. Dan seingat saya ini saya zoom secara videonya. Nah, tapi suara tuh tetap bulat, tetap bagus. Kenapa? Karena di bagian atas ini dipasangin mic wirelessnya. Jadi selalu nempel nih di Pak Deddy. Selain mic yang dari ruangan pelatihan, ini juga ada wireless mic pakai yang kita pakai untuk ngambil suara. Jadi walaupun jauh, suara tuh tetap bagus. Dan ini penting kalau misalnya acara-acaranya tuh emang benar-benar jauh ya. Ada yang di panggung misalnya. Nah ini dua hal ini sih sebenarnya yang menurut saya tuh wajib banget ya. HP-nya setidaknya proper. Terus yang kedua wireless mic-nya. Kalau untuk tripod, gimbal segala macam bisa menyesuaikan lah. Nah ini bedanya nih ya. Bedanya antara pakai wireless mic sama enggak. Ini saya ada videonya saya bikin. Ini Sahaya ikut gitu kan. Karena dia mau ngejar eksistensinya dia gitu. Ya kita ulang sekali lagi ya. Jadi volumenya ketika sebelum pakai mic itu turun ya.
tapi pas dipakein mic tuh langsung bulat, langsung kenceng. Ini saya ikut gitu kan. Karena dia mau ngejar eksistensinya dia gitu. Nah, ini pakai wireless mic. Kalau nggak pakai, ini kan jauh ya. Posisi saya kan nggak mungkin nge-shoot di depan pembicara ya. Pasti di meja-meja paling belakang. Nah, kalau misalnya kita nge-shoot nggak pakai yang namanya wireless mic, suara yang masuk tuh suara orang kita sebelah-sebelah tuh lagi pada nulis, minum gitu ya, atau ketak-ketik gitu ya. Suara orangnya malah jadi nggak dapet. Nah, ini penting banget lah. Ini wajib deh pokoknya. Mau bikin konten apapun, mau dimanapun, wajib ini. HP sih udah pasti punya ya, teman-teman ya. Tapi kalau ini wajib wajib punya deh, wajib dibawa. Bisa yang Saramonic ini dia untuk iPhone, bisa juga yang modelnya TNW namanya, ini untuk Android bisa, iPhone juga bisa. Ya, jadi minta tolong awareness tentang audio ini. Karena kalau misalnya nggak ada audio tuh sayang banget sih videonya. Ya, jadi tadi paling utama mikrofon ya, wireless. Kemudian ini saya sekedar ngasih apa ya, referensi aja ya. Studi kasus waktu itu kita pernah nyewa tim, terus ada 2 tim alhamdulillahnya yang saat itu bertugas ya. Satu tim utama kita dan satu tim tambahan. Nah, dilalahnya di tim utamanya karena kameranya terlalu besar, gimbalnya belum biasa. Akhirnya video-video yang dihasilkan tuh kurang bagus. Ini justru dari outsource lah ya. Emang sengaja kita mau bikin yang versi landscape ya, buat kebutuhan komersil, YouTube dan segala macam. Tapi dari sisi video tim utama malah hasilnya kurang bagus. Jadi kalau misalnya bisa punya lebih dari satu kamera, ini untuk tim yang sudah ada paling enggak 2 orang gitu ya tim medianya, itu akan lebih baik kalau misalnya ada 2 kamera sih. Jadi ada satu yang shoot, ada satu lagi yang nge-backup. Karena masalah teknikal di sisi pembuatan konten ini, apalagi kalau di lapangan ya kegiatan itu lumayan ya, lumayan banyak ya. Baterai habis, terus storage habis, suara nggak kedenger, mikrofonnya mati, terus apa videonya goyang, ketutupan orang, ini banyak. Jadi kalau misalnya udah hitungannya acara gitu ya, baiknya ada lebih dari satu kamera untuk backup aja. Ini alhamdulillahnya kita masih dapat yang versi bagus ya. Sementara yang satunya lagi, ini tuh, Kita melakukan kerja-kerja. nah ini goyang-goyang tuh kayak gini. Nah ini satu folder jadinya waktu itu ada mungkin 100-an lebih footage kayak gini hasilnya. Dan akhirnya nggak ada yang bisa kita pakai. Kadang dia goyang tuh seperti ini. Kalau 1 2 oke lah, tapi ini hampir semua videonya waktu itu fail. Dan alhamdulillahnya ada cadangan dari kamera satunya. Nah ini kan agak jauh, terus gerak-geraknya seperti ini. Nah ini padahal gubernur ya, cuma nge-shootnya gelap banget, terus dari samping deh, goyang-goyang. Nah ini salah satu pelajaran lah ya, karena yang namanya resiko teknis itu di lapangan cukup besar ya. Nah ini masuk ke teknis sedikit tentang editing ya. Kan kalau misalnya kita bikin video motivasi atau edukasi gitu ya, ini kan orang ngomong ya. Nah ini baiknya bisa dikasihin video-video pendukung biar orang tuh nggak bosen. Netizen bagi kami ini adalah sebuah barang yang mewah. Ini kan kalau nge-shoot pasti kita di ruangan cuman kayak gini ya. Nah bayangin kalau misalnya kayak gini terus selama 1,5 menit, kan bosen juga ya ngeliatin muka ini aja ya. Jadi yang perlu kita siasati adalah oke, ada muncul
modelnya gitu ya untuk ngasih edukasi, tapi juga nanti di tengah-tengah tuh kita tambahkan sama video-video seperti ini pendukung-pendukungnya gitu. Nah, ini aplikasi-aplikasi untuk editing ya. Jadi teman-teman bisa pakai CapCut, ada namanya CapCut. Terus VN, aplikasi ada namanya VN, ada Premiere Pro kalau di laptop ya. Nah, yang selama ini selalu kita rekomendasikan di tim-tim untuk editing gitu ya. Ini CapCut sih, karena dia sangat mudah penggunaannya. Nah, jadi nanti kita akan pelajari si CapCut ini ya di akhir sesi. Nah, ini saya mau ngasih lihat ininya dulu nih, konsep atau mindsetnya ketika kita pengambilan gambar, pengambilan dokumentasi biar si videonya tuh bagus ya, relate dan kualitasnya bagus, suaranya dapet, emosionalnya juga dapet. Ini kita nonton satu video. Jam 9 pagi. Ini yang tadi ya, ada in live, sesi satunya oke gitu ya. Terus akhirnya ya udah bikin lagi aja versi 2. Dan ini masih muter juga. Sel di Langkat. Berangkat ke Langkat dulu ya. Nah, ini coba diperhatikan di satu video ini. Ini ada beberapa titik ya. Beberapa kegiatan digabung. Jam 11 jenguk Faisal di Langkat. Ini Faisal. Duh lapar. Mampir beli dodol dulu. Jam 12 makan di Pondok Santai, Tanjung Pura. Isi tenaga. Ini masih panjang. Zuhur di Masjid Azizi Langkat. Ziarah ke makam Tengku Amir Hamzah. Jam 3 sore, ngopi dan ngobrol di Uncle Six, Stabat. Ada yang tahu kenapa namanya Uncle Six? Asyardi, Masjid Agung Binjai. Jam 5 sore, silaturahmi Kudarang Putih di Binjai. Jam 6 sore, makan di Pondok Punokawan Binjai. Coba ikut main gamelannya, seru kali. Foto bareng dulu, sebelum pulang. Alhamdulillah, kita semua udah sampai di rumah. Luar biasa hari ini, padat betul. Terima kasih kawan-kawan, selamat makan duriannya. Nah, ini juga sama ya, video satu hari. Kemudian kita potong, kita ambil momen-momennya. Dan kalau diperhatikan ya di sini tuh, kalau nggak pakai wireless ini nih, ini kan yang kecil ini nih, mic-nya ini yang nangkap semua suara-suara walaupun ngambilnya dari jauh videonya. Jam 12 makan di Pondok Santai, Tanjung Pura. Isi tenaga. Ini masih panjang. Zuhur di Masjid Azizi Langkat. Ziarah ke makam Tengku Amir Hamzah. Jam 3 sore, ngopi dan ngobrol di Uncle Six, Stabat. Ada yang tahu kenapa namanya Uncle Six? Asyardi, Masjid Agung Binjai. Nah, ini kedengeran ya, Allahu Akbar ya, karena masih nempel ternyata si wireless mic-nya di kantongnya. Tapi ya jadinya dapat gitu ya suara-suara kayak gini. Nah, ini potongan-potongannya banyak. Tadi sholat sampai zuhur, asar, maghrib ya. Terus juga makan berkali-kali. Itu kekuatan visual sama kekuatannya ada di wireless mic-nya. Ini yang bikin suara tuh oke gitu. Nah, ini juga suara gamelannya nih ya. Dok Punokawan Binjai. Coba ikut main gamelannya, seru kali. Nah, jadi sampai sedetail itu tuh dapat semua suara-suaranya. Karena ditempelin si wireless mic. Dan kalau misalnya dilihat ini kan satu hari ya, itu udah pasti ada saatnya tuh baterainya habis wireless mic itu. Jadi harus ada backupnya juga. Nah, kembali lagi tantangannya bagaimana satu hari atau momentum event yang mungkin 2 jam, 3 jam, itu tuh bisa kita rangkum dalam waktu yang singkat ya. Nah, ini saya mau ngasih lihat potongannya ya. Di sini, kalau kita lihat, Jam 11 jenguk Faisal di Langkat. Ini Faisal. nah, ini jam 11 ketemu Faisal di Langkat. Di video ini, di 1 menit ini, dia hanya muncul kurang lebih 3 detik. 3, 4,
4 detik munculnya di sini. Tapi di momentum itu kita bisa ambil video banyak juga dan akhirnya kita bikin jadi satu video sendiri. Kita lihat yang sebelah kanan videonya. Ya Pak ya, atas kasih pada kami. Ya, Karena supaya Bapak nanti berjaya. amin, 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 amin. Kasih ya. Lagi. Nah, jadi banyak pelajarannya nih di sini. Yang pertama adalah mana ya? Bentar. Nih. Slideshow. Yang pertama, video ketika di sini 3 detik, di sini bisa jadi 1 menit sendiri lagi. Dan kalau misalnya coba dengerin audionya deh, coba dengerin musiknya, kita dengerin bedanya. Yang di sini kiri. Jemput Faisal dilangkap. Ini Faisal. Dua Pak. Dia modelnya beat. Duntak, 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 dung. Nah itu kan kita mau ngejar orang semangatnya ya, pindah dari satu titik ke satu titik lain. Begitu ketika pindah ke momentum yang ini, coba didengerin lagi audionya. Nah ini kita bikin sendu. Kenapa? Karena emang bukan sesuatu yang bisa dirayakan gitu. Jadi pemilihan musik ini juga penting banget ya. Dan di sini sepanjang video gitu ya, suara itu selalu dapat. Ini ada beberapa kamera di sini. Jadi ada yang bisa dapat sampai momentum ini. Momentum dia nangis-nangis ini nggak bisa disetting. Ini natural. Jadi pinter-pinteran si apa namanya yang megang video kamera gitu ya. Kalau pas di sini, ini langsung kita zoom. Kita ngelihat oh dia seperti ini langsung kita zoom. Ya, langsung kita zoom. Karena udah biasa oh nih momentum bagus nih. Jarang nih orang mau sampai nangis-nangis gitu ya di secara natural. Ini interview nggak disetting. Nah, jadi elemen-elemen ini banyak ya. Mulai dari penggunaan HP yang lebih dari satu, kemudian suara yang selalu jelas gitu ya, sampai ke emosional mimik muka ini juga dapat. Nah, ini tinggal dipotong-potong, nanti ya teknik editing digabungin semuanya, ditambahin kata-kata, ditambahin logo segala macam sampai akhirnya jadi bagus ya. Kayak gini. Nah, jam 9 pagi. Nah, jadi saya selalu menurunkan ketiga hal ini. Pertama, aktivitasnya tuh apa? Video-videonya itu harus ngambil momen-momen activity. Seperti ini kan lagi ngangkat-ngangkat apa namanya tabung gas. Terus nanti human interest. Human interest ini mimik muka. Ini yang paling mahal sih. Kalau kalau menurut saya ini yang paling mahal. Gimana caranya bisa dapat mimik muka baik itu sedih, marah, terus juga mungkin happy gitu ya, atau kecewa. Ini nggak bisa kalau si yang megang HP ini sibuk sendiri gitu. Dia benar-benar harus fokus sama ini lagi apa nih. Dia harus yang peka, harus standby. Terus ketika ada momentumnya bagus, dia langsung nge-shoot, dia langsung ngambil gitu ya. Jadi elemen yang harus ada di video ketika lagi kegiatan, ini sih pertama ya aktivitasnya, human interest-nya, cari orang-orang yang emang gampang ketawanya, gampang senyumnya,
itu yang bikin video tuh lebih mahal, lebih ada nyawanya lah, lebih ada nyawanya. Sama ya environment-nya itu diambil juga ya buat footage tambahan. Nah ini nanti bakal banyak banget ya si apa namanya video-video yang akan diambil. Nah kalau kita biasanya bikin rekomendasinya itu pakai Google Drive ya, pakai Google Drive. Jadi kalau misalnya teman-teman ada banyak orangnya ya, itu bisa koordinasi langsung. Kalau kita biasanya kan kita kerja di Depok untuk editing publishing, tapi ada tim lapangan yang entah di Medan, entah di Sumatera di mana. Nah itu kita koordinasinya satu tempat ya, asetnya itu satu tempat. Nah ini nanti seperti ini kurang lebihnya. Setiap kegiatan, ini misal tanggal April ya, April tanggal 1, ini ada 1, 2, 3, sampai ada 3 kegiatan yang dibedakan. Ya, ini juga tanggal 3 ada 2 kegiatan. Nah ini sangat ngebantu ya untuk bisa nge-tracking dokumentasi, terus juga ketika pembuatan selanjutnya tuh kita bisa bikin rekap dari sini. Nah ini nanti dari ininya ya, dari hasil video-videonya, biasanya kalau saya tipikalnya nggak pernah nge-shoot lama. Paling di 5 detik, 12 detik ya. Ini kayak gini nih, 24 detik, 15 detik. Karena nantinya akan digabung-gabung ya. Kecuali memang video yang mau dibuat adalah video apa ya, vlog ya atau edukasi. Nah, itu harus panjang ya. Nanti mainnya di footage pendukung. Nah, kalau untuk yang ini banyak nih itu. Nah, ini satu kegiatan tuh ada banyak tuh. Maksudnya mungkin relevan gitu, eh, similar gitu ya, kurang lebih sama. Tapi momentum-momentum senyumnya, ketawanya itu harus dicari sampai dapet gitu ya. Nah ini contoh juga ketika lagi ada pelatihan gitu ya, dalam satu hari, today gitu ya. Nah ini banyak nih dokumentasi yang diambil. Saya setiap acara kayak gini mungkin 1 jam, setengah hari gitu ya. Itu minimal ada 100-an video sih yang ke capture. Nanti tinggal diolah aja sesuaiin kebutuhan. Karena balik lagi, momentum-momentum ini tuh nggak bisa diulang. Momentum kayak gini nggak bisa diulang. Nah ini sekedar brief singkat ketika lagi publishing ya. Biar kalau di Instagram tuh kan ada postingan, ada Reels ya. Nah kadang tuh nggak aware sama posisi ini, jadi kadang kepotong. Nah ini ada apa namanya sound viral ya. Nanti saya kasih linknya. Di TikTok itu ada ya. Di TikTok itu free. Dia bisa ngelihat audio apa yang lagi viral saat ini. Ini ada kelihatan analitiknya nih lagi naik ya. Nah ini bisa kita manfaatin juga ya. Terus juga ada hashtag-hashtag. Nah ini yang lagi naik tuh KDM nih, promo Guncang 55, Kak Deddy Mulyadi ini lagi naik banget nih. KDM, Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi ini banyak banget nih. Nah gitu kurang lebihnya. Ini, oh ya ini video bisa coba ditonton ya. Sebentar, 37 detik aja. Nah ini kalau misalnya ada yang komen, Mas nggak ada suaranya. Emang nggak ada. Emang nggak ada. Tapi saya yakin teman-teman semua akhirnya bacain ini nih. Bacain si tulisan-tulisannya. Nah, ini realita yang terjadi di, kalau di saya di Jabodetabek ya. Ketika kita lagi di kereta, pun saya gitu ya, ketika lagi scrolling sosial media, terus saya mau nonton video, saya nggak bawa headset atau earphone, itu audionya tuh saya matiin. Jadi saya tuh nonton video tuh tanpa suara. Nah, tapi karena ada teks ini, saya jadi bisa ngikutin. Nah, jadi apa yang kita lakukan adalah kita selalu pakai yang namanya teks ini. Alat bantu
selain memperjelas dan mempertegas omongan, ini juga bisa untuk orang-orang yang seperti itu ya, dia nonton video tapi nggak pakai suara. Subtitle ini ya. Gitu. Jadi lumayan tekniknya, ada macam-macam ya kalau untuk di sisi pengambilan gambar dan juga di sisi editingnya. Nah ini biasanya kalau untuk editing pakai CapCut ya. Pakainya CapCut, jadi teman-teman bisa sambil buka juga ya aplikasinya. Nah, balik ke yang sini, saya mau ngasih lihat juga. Nah, video-video yang saya ambil ini, jadi ini perjalanan kita selama 3 hari di Medan saat itu. Setiap hari itu ada mungkin 6 sampai 8 titik. Dan kepergian kita 3 hari di sana, saya ngambil footage, saya nge-shoot. Di jalan juga saya sambil kadang ngedit untuk update story. Itu pulang-pulang, pas kita pecah kontennya, itu bisa jadi konten untuk 3 minggu. Jam 9. Jadi kebayang ya, ini satu video 1 menit. Di setiap 3 detiknya, ini jadi satu video lagi sepanjang ini. Jadi kalau di sini ada 20 potongan gitu ya. Nah, itu jadi 20 menit video yang berbeda lagi nantinya. Detail-detailnya tuh ada. Jadi cukup sebenarnya sih 2-3 hari untuk nge-shoot gitu ya, untuk produksi konten. Itu bisa untuk stok konten tuh bisa 3 minggu. Yang penting ide kontennya tuh udah disiapin dulu ya. Jadi kita ada situasional. Oh, oke, ada kegiatan kayak gini, ini bisa jadi satu video. Tapi ada juga kita nyesuaiin sama lokasi. Misal lagi di masjid gitu ya. Oke, bikin kata-kata motivasi misalnya. Nah, itu udah ada dulu tuh si planning kontennya. Jadi nggak yang nyari-nyari di tempat gitu ya. Itu malah bikin lama. Oke, kita ke halaman terakhir. Nah, untuk materinya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nih sebenarnya kita praktek ya. Ini tantangan baru juga sih ya. Prakteknya via Zoom ya. Nah, kita coba ya. Nah, saya mau ngasih tahu juga kalau yang tadi-tadi kan kita ngeditnya untuk si CapCut-nya itu ya, atau editor videonya, pengambilan gambar, editing, publishing, itu biasanya kita pakai untuk video-video personal branding ataupun ya branding bisnis gitu ya. Nah, tapi kan kalau misalnya ilmu editing itu kan bisa general ya. Nah, ini kita bisa juga implementasikan untuk jadi konten jualan. Nah, ini akun-akun yang kita kelola, saya sama tim, ada orang-orang yang bisa ngedit-ngedit juga gitu ya. Nah, di sebelah kiri ini juga sama akhirnya. Metode kerjanya kurang lebih sama. Kita bikin kumpulan footage, kumpulan video-video, tapi kalau di sini produk ya. Produk yang bisa di review gitu ya. Satu produk tuh mungkin bisa sampai 30 kali nge-shootnya dengan angle-angle yang berbeda. Terus akhirnya diedit, dimasukin ke, kalau ini TikTok ya. Nah, kalau misalnya sekedar video video harian gitu ya, itu kan kalau di TikTok tuh ada dua jenis ya, video biasa sama video keranjang kuning. Nah, keranjang kuning itu biasanya videonya susah muternya karena ada belanjanya gitu ya. Nah, kita bisa juga pakai teknik-teknik 3 detik hook, terus juga videonya ganti-ganti biar orang nggak bosen. Dan akhirnya bisa juga kok video-video editing kita yang kita pakai untuk jualan gitu ya, itu bisa 300.000. Nih ada yang 500.000 viewsnya, 200.000, 200.000. Jadi si editing ini implementasinya sejalan lah ya. Teknik-tekniknya tuh sama,
Dan ini juga pakai CapCut gitu ya editingnya. Jadi kalau misalnya edit apa namanya event bisa, tapi kita bisa manfaatin untuk produk juga bisa. Ya ini untuk tambahan referensi aja ya. Kalau editing video itu ya bisa sampai ke sini juga. Dan menariknya adalah cerita cerita menariknya adalah saya itu belajar CapCut itu justru dari adiknya temen yang masih SMA. Jadi kita nanya gitu, nih editing pakai apa sih? Oh, ternyata anak-anak SMA itu pada pakainya CapCut. Dan ternyata mudah gitu penggunaannya. Mereka udah jago-jago banget untuk ngeditnya. Kita malah baru belajar gitu. Jadi nih kalau misalnya teman-teman punya tim media tuh baru lulus SMA, oh udah cocok banget karena mereka udah makanan sehari-hari nih CapCut. Di kita justru kita yang belajar ke mereka karena kita mau tahu nih perkembangan teknologinya kemana gitu, cara pakainya gimana. Jadi ilmu editing ini justru saya sama teman-teman tuh belajar ke anak-anak SMA. Nah, sekarang kita coba praktek ya. Jadi teman-teman bisa buka link katapedia.id.zoom sambil kalau ada yang mau nanya juga boleh ya, nanya dulu ya sambil disiapin CapCut-nya. Ini saya taruh di grup linknya. Oh, nggak bisa. Minta tolong Bu Nisa ya, masukin linknya biar gampang diakses teman-teman. Katapedia.id garis miring Zoom. Oke, sekarang kita pindah ke ini ya, ke HP ya. Eh masukkan ya tampilannya ya, si HP ini ya. Masuk, masuk. Oke, jadi tadi bisa dibuka dulu ya, katapedia.id garis miring Zoom, nanti muncul ke sini. Nah, di sini saya udah nyiapin beberapa link. Kalau ada yang belum download CapCut bisa download di sini. Terus ini ada beberapa tutorial yang akan kita pakai ya. Semoga bisa via Zoom ini ya. Dan juga kalau misalnya nanti ada butuh alat-alat ya untuk nge-shoot, untuk bikin konten, ini saya udah listing juga di sini. Mulai dari mic yang dipakai rekomendasinya, terus juga nanti ada gimbal, entah tripod atau HP atau lampu gitu ya. Nah, ini nanti ada semua di sini. Kalau misalnya nanti mau nanya lagi juga boleh gitu ya. Nah, ini kita sekarang coba yang paling awal. Kita mau coba praktek pakai template dulu aja sih, yang mudah gitu ya. Nah, ini kita coba tonton videonya dulu ya. Sebentar ya. Klik CapCut template. Nah, ini tutorialnya saya udah bikinin dalam bentuk video. Klik gunakan template. Nanti kita apa namanya praktek bareng-bareng ya. Oke, jadi sekarang kita coba ya. Ini saya biasanya keliling-keliling di ruangan, sekarang di Zoom. Kita coba ya. Teman-teman bisa buka CapCut-nya. Ini praktek sebentar biar langsung kebayang ya. Teman-teman buka link yang ini tadi ya, yang Katapedia ini. Terus teman-teman pencet nih ada namanya CapCut Template Today Stories. Atau saya share juga di grup deh. Terus dia minta tetap di aplikasi eksternal atau di ini ya, di apa namanya? Gimana, Pak? Ada dua pilihan tuh kalau di saya, tetap di Iya. Microsoft Edge atau buka aplikasi eksternal. Itu gimana? Pilihnya apa tuh? Coba langsung buka aplikasi eksternal coba, Pak. Gunakan template di CapCut nih. Iya, gunakan template di CapCut. Ya, saya udah pencet nih. Iya. Ya, saya udah pencet. Bentar ya. Terus, tapi kan saya nih ada ya
Kemudian ada perintah, karena kan saya yang utama pakai Microsoft Edge nih. Jadi Ya, pilih tetap di Microsoft Edge atau buka aplikasi eksternal. Ini buka aplikasi CapCut-nya mungkin ya, ya. ya coba Pak buka aplikasi eksternal. Oke. Ini satu lagi linknya biar gampang di grup saya kasih ke Bunisa ya. Gunakan template gitu ya. Betul. Berapa detik nih? 3 detik. Ya, ini saya sambil praktek di Zoom-nya juga nih ya. Jadi dari sini kita pencet CapCut template, terus nanti gunakan. Ini gimana suaranya biar nggak besar ya. Nah, ini nanti gunakan template. Ini kita simpel aja ya. Ini butuh 11 video 18 detik. Jadi di CapCut ini kita template-nya tuh mungkin jutaan kali ya. Ada template yang tersedia ya. Kita tinggal pakai aja. Nah, teman-teman bisa pilih video-video yang udah ada di HP-nya. Ya, nanti kan kelihatan nih di sini. Video pertama 3 detik, video kedua 2 detik. Nah, ini nanti otomatis nih, kita udah nggak perlu pusing-pusing. Kita pilih aja nih, oke mau video ini, mau video berkuda, mau pesawat. Nah, saya pilih-pilih dulu aja ya, saya biar cepet. Nah, nanti kayak gini nih, udah kepilih semua. Teman-teman tinggal lanjutkan aja. Nah, udah nih, dia bisa langsung jadi. Tadi kalau saya pakai audio matiin dulu deh. Nah, ini beberapa template dia bisa menyediakan yang namanya pengaturan ya. Misalnya nih, kita udah pilih videonya. Terus ini kayaknya kurang ke bawah deh posisinya. Ini ada namanya crop. Bukan di crop, maaf. Di nggak kelihatan di sini. Nah, crop ini tuh untuk milih bagian video mana nih yang mau dipakai. Kan video-videonya panjang ya. Misalnya bagian berkuda ini atau di yang bagian jauhnya ini kita bisa geser. Nah, coba teman-teman manfaatin dulu aja video-video yang ada di HP-nya ya. Buat bisa dapat gambaran dulu aja. Gitu. Ada yang udah bisa belum? Atau ada yang masih bingung nggak? Nih kalau pakai template Kalau gini, di saya, ya? HP saya tuh jadi udah muncul seperti ini dari yang kuda tadi, terus ada yang Ya, Quran gitu ya, baca di pesawat gitu ya. ya. Tuh setelah itu saya klik kok kosong ya videonya ya. Coba ganti video lain, Pak. Eh, Kan dari sini nih. Ada ini. Bentar. Ini, Gunakan template di CapCut. ya betul. Nah, itu kan saya pencet yang hijau itu kan di bawah. Atau unduh ya. Gimana ya itu? Memang jadi agak tantangan ya, karena nggak bisa dilihat apa yang dilakukan Betul. oleh peserta. Jadi gunakan template-nya. Udah saya pencet. Buka aplikasi eksternal. Ya, Nah ini muncul nih. Klik ya. Nah, Basicnya kurang lebih seperti ini, Pak. Jadi kita gunakan template di CapCut ini ya. Terus nanti kan masuk ke penggunaan template di sini. Use ketika template. saya pencet gunakan template, kosong itunya videonya. Di sini udah dipencet. Yang Bapak lagi di 1, 2, atau 3, Pak?
Jadi yang di sini nih, yang kedua nih. Yang Yang ke kedua. satu udah nih yang hijau. Kemudian Ya. tarik ke sini, ke kanan nih. Nah, ketika yang ketiga ini, video yang di atas nih nggak ada nih. Oh, yang ini. Yang Ah, ada. coba pilih ininya dulu nih Pak. Ini kan kalau di saya ada tulisan CapCut nih. Ini buat ngambil, Oh ya, oh di CapCut-nya ya. ya, Nah, kalau nggak ada tuh. ini Nggak kan ada. saya emang bikin folder namanya CapCut ya. Mungkin di Bapak namanya galeri atau WhatsApp video. Album ya, album saya ini. Ya, nah itu Bentar. dicari dulu video-video yang bisa dipakai. Ya. Oh yang atas ya. Coba. Mas Sandi, Ada yang udah bisa ya Pak? em, kalau bisa nanti di grup webinar Mas Sandinya tetap ada lah ya sampai akhir bulan Siap. biar bisa ngirim-ngirim latihannya di situ apa yang salah gitu, apa yang Ya, harus ini dibenerin. sebenarnya si panduannya juga udah saya bikin nih. Nanti kan ini Ya, di share ya. tinggal diikutin aja sebenarnya ya. Ya, betul. Ya. Saya udah bikin juga sih panduannya. Nanti tinggal koordinasi di grup, bisa lah. Nah, ini yang paling basic ya sebenarnya ya, pakai template. Jadi tinggal masuk-masukin ini kita belajar idenya aja. Idenya adalah kita bisa pakai template yang di CapCut itu ada ratusan ribu atau mungkin jutaan template siap pakai. Cara pakainya kurang lebih seperti ini, gunakan template, pakai templatenya, terus kita tinggal masukin video-video dokumentasi yang memang kita mau pakai, terus nanti udah tinggal di generate, hasilnya langsung jadi gitu. Jadi nggak perlu belajar video editing lama-lama. Di CapCut ini benar-benar tinggal pakai ya, praktis banget gitu. Nanti kalau misalnya udah selesai ini, kan bisa pada share ya hasil videonya yang jadi di grup. Yang memang nanti ada kendala, nanti saya bantu. Karena emang biasanya sih kalau di pelatihan offline ya saya keliling satu-satu. Kan ada aja gitu HP-nya misalnya kendalanya. Nah, ini juga sebenarnya ada dua materi lagi ya untuk proses editing. Yang pertama adalah auto subtitle sama teleprompter. Cuman nih tadi saya baru aja ngecek lagi gitu ya sebelum sebelum Zoom dimulai. Ternyata fitur-fitur Itu itu Pro adanya ya. di Pro sekarang. Harus yang berbayar. Iya, yang Pro ya berarti ya. Iya. Iya, ini kan ada apa namanya? Auto caption ini. Ini biasanya saya pakai selalu gitu ya. Tapi ternyata ini udah pakainya yang berbayar. Soalnya punya saya kan yang mau berbayar ya. Jadi nggak tahu ternyata ini tuh di free udah nggak bisa. Kalau teleprompter tuh bisa ya. Teleprompter kayaknya dia free berbayar Bayar juga juga. itu, Pak. Nah, ini saya ngasih basic ininya dulu aja ya. Basic idenya sama saya nunjukin cara penggunaannya di sini biar nanti kebayang. Oke, yang tadi template itu udah, itu yang paling basic bisa digunakan dengan cepat ya. Terus yang kedua, ini yang paling sering kita pakai ketika lagi nanganin klien untuk kebutuhan vlog ya. Dia berbicara di depan kamera, dia menjelaskan sesuatu, nah itu terus kita rubah, kita edit, kita tambahin kata-kata, subtitle, dan lain-lain. Nah, saya mau ngasih lihat ini dulu ya. Jadi caranya teman-teman buka di Cap. Saya download dulu videonya. Kita pakai Mas Nadim. Ini download footage. Tadi udah ada di linknya ya. Oh, ini suara saya. Oke, download dulu.
Oke, jadi teman-teman kalau misalnya udah nge-shoot gitu ya, bikin video, bikin vlog. Nah ini belum disimpan, sebentar. Downloadnya di Biasanya tradisi Hari Guru dipenuhi oleh kata-kata inspiratif dan retorika. Oke, ini kayaknya downloadnya belum bisa. Saya pakai video yang ada dulu deh. Saya mau ngasih lihat basic penggunaan subtitle ya. Saya pakai video jualan aja nih ya. Nah, jadi teman-teman di CapCut itu, dia ada yang namanya auto caption. Auto caption itu bisa munculin omongan ini. Ini kan, Jas Hujan anak karakter Sanrio. nah ini kan dia ngomong ya, tapi kan biasanya ada tuh teks-teks di sini. Nah itu tuh nggak bikin manual sebenarnya. Itu tuh ada fitur di CapCut, kita tinggal pencet aja nih si auto caption ini. Bahkan kita bisa pilih tuh style-stylenya. Tapi ya balik lagi nih adanya di Pro ya. Di TikTok juga ada itu, Pak. Ah ya bisa juga. Cuma problemnya kan kita mesti Terbatas ngeditnya ya. banyak hal ya Pak. Ya. Kalau langsung di TikTok agak repot nanti save datanya. Nah ini kelihatan ya di sini ya. Ini udah saya auto caption namanya. Terus udah Jas Hujan dia anak langsung muncul nih teksnya. dari usia 4 sampai 12. Nah tuh ini teksnya tuh udah otomatis. Dan akurasinya tuh sekitar 90%. Nanti kan akan ada istilah-istilah yang memang agak repot ya. Jadi harus diperbaiki. Nah ini tapi kalau misalnya dilihat di sini, ini udah 90% tuh udah sesuai ya. Nah ini paling kayak gini nih, yang dia nggak bisa baca. Ada karakter Cina Morol, ini kan sebenarnya gabungan gitu ya, bukannya Cina dan Morol. Nah edit-edit kayak gini nih apa namanya, tinggal kita cross check aja sebenarnya. Mau animasinya kita ubah, itu juga bisa. Untuk apanya? Untuk bagian kupluknya bisa diserut sama ada Mika. Mikanya bisa kamu lepas kalau kamu nggak mau pakai Mika. Nah jadi seperti ini untuk materi auto captionnya ya. Ini mau video apapun, itu hitungan detik itu udah bisa langsung ada subtitlenya. Kita contoh lagi, ambil lagi video. Nah ini contoh deh, saya lagi jelasin top left. Ya, ini tinggal di teks, kemudian auto caption. Terus ini pilih bebas, mau yang satu kata juga bisa. Jadi sebenarnya untuk ngedit video subtitle ini tuh nggak sesulit itu gitu. Ada yang udah diisi Momogi ya? Momogi sekarang pendek zoomnya gimana ya? Oh, tuh. Ini aku kasih lihat ke depan bisa nggak ya? Tuh. Kelihatan nggak? Kelihatan lah. Nah, jadi seperti ini ya untuk penggunaannya si auto caption. Ini video mau 1 menit, 2 menit juga ya udah tinggal generate otomatis aja. Nah, ini ngebantu banget sih. Oke, itu terus yang kedua, yang ketiga ya, CapCut teleprompter. Teleprompter ini Klik. Nah ini yang tadi ya, yang auto caption tadi ya. Ini kalau misalnya yang nanya CapCut Pro, harganya setahun itu 1 juta, sebulannya 127.000.
Dulu fitur ini masih bisa dipakai di yang free, cuman sekarang udah nggak bisa ternyata. Nah, ini teleprompter nih. Teleprompter itu apa? Teleprompter itu sebelumnya kan orang presiden deh ya, dia baca seperti ini kan. Ini alatnya ini kan udah mahal sendiri ya. Nah, di CapCut dia udah ada fiturnya namanya teleprompter. Ini teman-teman tinggal pakai aja di aplikasi. Jadi penggunaannya yang sering kejadian adalah si talent ini belum biasa ngomong di depan kamera, canggung lah. Akhirnya perlu baca. Tapi kadang kalau misalnya baca, itu kan harus ngelihat matanya tuh beda gitu. Matanya geser, entah ke kanan atau ke kiri, tergantung laptopnya ditaruh di mana ya tulisannya. Nah, teleprompter ini kita bisa bacanya tuh langsung di HP. Nah, gimana cara pakainya? Saya udah siapin skripnya buat belajar di sini. Teleprompter, saya copy dulu teksnya. CapCut ya. Nah, kita ke CapCut. Ke bagian edit nih menu yang paling kiri. Ini ada yang namanya teleprompter. Nah, ini teleprompter. Nah, dia ngapain? Kita bisa masukin tulisan di sini. Terus ini tuh nanti kita bisa set ngerekam gitu ya. Nah, ini kita rekam. Nanti ini dia turun. Jadi kita ngelihat HP itu kita bisa sambil baca ini nih. Nah, ini biasanya praktek di Ini apa ruangan ya? nih. Setiap Mas, orang tinggal nyari background masing-masing. tanya Mas Ferdi, Ya, lihat ini teleprompter ini sebelum kita edit ya. Ini pembuatan video dasar ya. betul. Jadi setelah jadi baru kita ini kan ya, kita edit. Betul. Kita edit-edit lagi. Oke, oke. Oke. Nah, ini nanti bisa disesuaikan nih kecepatannya. Misalnya mau lebih cepat turunnya gitu ya. Atau mau dibesarin biar kelihatan. Nah, ini kan nanti kita bisa latihan lah ya. Kira-kira speed ngomong kita seberapa. Nah, ini sebenarnya belakangnya itu si kamera ya. Cuma apa namanya? Ini kameranya nggak muncul gitu, jadi hitam aja. Terus saya pakai dari dari laptop gitu kurang lebihnya. Ada yang mau nanya boleh? Kasih Ini contoh aja Mas hasil video yang pelatihan yang pakai ini prompter. Cuman di sini Ada kan ya? oke. di displaynya yang biasa nggak ada ya teleprompter ya, Iya Pak, dia harus yang berbayar berbayar ya, ternyata ini. yang pro ya. Iya, Oh ya berarti harus Dari pro. dulu sih gratis ya. Baru aja ternyata bayar. Iya, yang sekarang ini nggak ada, dia cuma ada 4. Oke. Apa aja sih dia ini? Hmm. Semua alat coba semua alat. Oh ada ternyata dipencet teleprompternya ada, bisa bisa. iya coba dicoba aja. Saya kurang tahu nih kalau yang free-nya. Mungkin masih bisa kali beberapa device atau iOS ya, OS-nya. Ini percobaan bisa kali. Nah, jadi dua dua sama tiga ini ternyata harus cek dulu ya pro-nya ya. Soalnya nggak bisa yang di free. Ada yang mau nanya lagi boleh di komen, di chat ya atau di suara juga nggak apa-apa. Kalau di dalam kelas sih paling rame itu kelasnya Sandi nih. Karena sibuk sekali semuanya bikin video. Cuma kalau online ya terpaksa masing di tempat masing-masing. Sibuk sendiri kalau online. Iya.
Mas Sandi, yang nanti ini eh, file presentasinya bisa diklik juga nggak videonya, Mas? Bisa Pak, nanti saya share linknya nih langsung. Oke, siap. Terima kasih, itu baru keren. Oh, kemarin udah dikasih ke Bu Isa kayaknya Pak. Oh, oke. Nah ini untuk wirelessnya ya, wireless mic-nya bisa tinggal nyari aja sih di Tokopedia atau di Shopee ya. Nah ini harga-harganya kurang lebih di 200 sampai 300 400 ribuan lah. Ini menurut saya sih paling penting sih biar bisa bagus ya suaranya, suara bulat ya. Gitu kalau untuk wireless mic-nya. Mas Andi, kalau penempatan wireless itu kalau nampak kan kelihatan nggak otentik ya. Itu gimana tekniknya ya? Kalau taruh di mana? Biasa saya taruh di baju. Kalau untuk saat ini kayaknya orang udah nggak terlalu problem ya dengan penempatan wireless mic ya, karena ya udah jadi apa ya umum aja sih. Kalau yang mau ngakal-ngakalin ya tinggal ditaruh di dalam kantong misalnya bisa. Cuma resikonya nanti ke Resek-resek. apa ya, gerasak gerusuk sih kalau di kantong. Iya. Hmm. Oke, thank you. Uh, Kalau ini kan memang apa, secara mikrofon kelihatan sih ini nih kan di depan nih. Nah, ini di sisi kita sih sebenarnya jadi alat bantu juga karena kalau misalnya si lampunya ini nggak kelihatan nih, kita nggak tahu Iya, tuh masih kedengeran apa enggak. Kadang suka mati soalnya. indikator ya. Oke. Iya, buat indikator. Kadang saya saranin untuk belinya tuh yang ada dua mikrofon. Mhm. Mana ya? Nah ini kan sebenarnya ada dua nih mikrofonnya ya. Jadi biasanya Kalau satu mau, dipakai, terus kalau misalnya nanti udah mati itu ada cadangan satu gitu. Nah, karena hari itu kan panjang ya. iya. Kalau untuk konektornya sih dia aman lah karena nyolok terus ke HP-nya. Tinggal HP-nya aja nanti disiapin power bank. Atau Oke. HP-nya perlu prepare dua. Dari secara materi kurang lebih begitu. Untuk banyaknya sebenarnya di praktek ya. Cuma nyatanya memang batasan online ya. Kalau misalnya offline saya tempel satu-satu, saya temenin sampai bisa. Nah Oke, ini nanti Datang saya ke, hidup lah. nanti datang ke sini Mas Andi. Siap. oke, thank you, Mas Andi. Ya Pak. Teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan, saya berharap memang bisa terus praktek ya.
Dan khusus untuk grup webinar 4, saya nggak hapus sampai akhir bulan. Jadi ada waktu dua setengah pekan gitu kan ya untuk mempraktekkan semuanya. Sambil Mas Andi juga ada di dalam grup tersebut sehingga bisa memantau. Jadi teman-teman bisa share hasil videonya. Kalau udah memang cocok, bagus. Kalau nggak nanti akan coba diarahkan lagi melalui grup gitu kan ya. Terima kasih atas kehadirannya. Eh, apa Oh ya, pesan dari Ibu Nisa untuk foto-foto. Tolong yang Oh bisa iya. buka kamera silahkan dibuka biar tak fotoin. Mumpung satu halaman aja. Thank you Mas Silakan. Kamsa. Ayo buka, ada yang lain? Mas Midu mau buka nggak? Mas Raisa Mosir, Pak Junaidi Parapat, Mas Konce, Mas Konce, Mas Cahyo. Oke, udah. Sip. Saya mulai ya. 1, 2, 3. Oke, thank you. Thank Terima you. kasih. Bye. Terima kasih, Mas Febri. Terima kasih banyak semuanya. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.